selamat datang di podcast kami hari ini. Jadi di sini kita bawain satu topik nih, yaitu masa depan animator Indonesia. Tentunya kita di sini kedatangan tamu yang sangat amat super duper spesial ya, yaitu Kak Rian Adriani. Ia merupakan seorang animator sukses di Indonesia nih. Dia juga merupakan seorang komedian, aktor film, sutradara film, banyak banget gak sih bisanya. Yuk kita sapa dulu Kariannya. Halo Karian. Halo semuanya, halo. Tepuk tangan dong kayak Lenong. Gitu. Nah, Ya, biar yang nonton tahu kamu nggak sendirian, itu rame tuh di situ kan iya, ada 3.000 orang. 3.000 orang. Selamat pagi, Bilkis, apa kabar? Makasih lo udah ngundang. Iya baik. Ini gorengan sendiri buat kamu. Buat kakak. Oh banyak juga kamu makan tahu ya. Gimana mau ngobrol apa nih? Iya, kita mau nanya-nanya nih sama kakak. Saya mau jawab. Iya. Nah, pertama kita mau tahu nih soal perjalanan karir kakak di dalam dunia animasi ini kayak gimana. Kan dulu awalnya kakak itu seorang komedian ya, terus kakak juga seorang aktor di filmnya Bang Radit. Kok bisa jadi animasi juga? Apakah kakak terlalu hebat apa gimana ini ceritanya? Ya, terlalu banyak waktu luang. Nggak, jadi memang sebenarnya kalau orang kenal aku memang startnya dari stand up comedy dan main di web series YouTube Malam Minggu Miko ya sama Raditya Dika. Memang jadinya kesannya kok sekarang tiba-tiba belok ke animasi gitu kan. Mungkin aku ceritanya lebih awal dikit ya, sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya tuh aku justru dari awal memang minatnya itu di animasi. Jadi memang aku dari kecil itu suka nonton film kartun. Aku kan generasi tahun 90 ya. Jadi hari-harinya tuh banyak banget dipenuhi oleh kartun-kartun dari Jepang, dari Amerika. Jadi ada Tom and Jerry, ada Dragon Ball, ada siapa-siapa banyak-banyak gitu kan. Jadi dari kecil tuh memang udah suka cerita-cerita yang disampaikan lewat komik, lewat animasi gitu. Bahkan aku tuh pertama kali punya pengalaman ke bioskop itu diajak orang tua aku nonton Lion King, film Simba gitu. Itu yang pertama kali bikin aku kayak aku pengen bikin kartun gitu. Jadi sebenarnya dari kecil memang pengennya cita-citanya jadi animator, pengen dianimasi gitu. Nah, ketika itu pas masuk ke SMA, cita-citaku alhamdulillah belum berubah, jadi tetap masih pengen gitu ya. Tapi ya dulu kan nggak tahu ya belajar animasi tuh kemana dan gimana. Jadi dulu juga belum zamannya YouTube gitu, belum pokoknya informasi nggak secepat sekarang lah. Mungkin sekarang bahkan misalnya mau cari tutorial tuh mudah banget untuk belajar sendiri gitu ya. Dulu pengen tahu kayak gimana sih belajar animasi gitu. Terus karena aku memang sukanya tuh animasi yang yang karakternya bercerita gitu ya. Jadi aku banyak patokannya, mungkin aku harus belajarnya di tempat memang industrinya tumbuh besar gitu ya. Itu ya kalau nggak Jepang, Amerika kan. Tapi secara kemampuan ekonomi aku tuh nggak bisa untuk berangkat sendiri, untuk membiayai diriku sendiri. Keluargaku juga nggak bisa gitu. Jadi pas SMA aku udah tahu tuh, oke, kalau aku pengen sekolah ke luar negeri, aku harus cari cara gimana supaya dibiayai. Artinya kan mencari beasiswa. Nah, kalau mencari beasiswa, artinya kan prestasi akademisnya mesti bagus lah gitu ya. Maksudnya ketika kita apply kan pasti kita akan dilihat CV-nya, akan dilihat prestasi akademisnya dan non akademisnya. Maka dari situ aku memutuskan kalau misalnya memang aku pengen nilainya bagus, aku harus kuliah sesuatu yang lebih memungkinkan aku nilainya bagus gitu. Jadi karena aku suka gambar, aku suka mengubah konsep atau ide menjadi sesuatu yang jadi gitu ya, jadi nyata, ya udah aku ambilnya DKV gitu. Jadi karena aku tahu kalau aku ambil jurusan-jurusan lain misalnya ya, maksudnya kayak yang bukan DKV yang tidak melibatkan banyak menggambar tuh pasti lebih berat buat aku gitu. Karena aku punya target, aku pengen nilai-nilaiku tuh selama kuliah tuh bagus sehingga memudahkanku untuk mencari beasiswa untuk belajar animasi gitu. Nah, itu terjadilah gitu. Aku kuliah 4 tahun S1, kemudian di tahun terakhir itu kan ada tugas akhir. Ada sidang tugas akhir, tapi kan sebelum kita sidang kita
apa namanya presentasi proposal dulu, kita mau tugas akhir apa, kemudian disetujui oleh para dosen. Lalu kan aku dapat tanggal tuh, dapat Iya. tanggal kamu nanti sidangnya bulan ini tanggal segini. Tapi semua SKS-ku udah habis. Jadi kelasku udah habis, tinggal nunggu waktu sidang. Jadi ada gap tuh kayak berapa bulan lama banget. Waktuku kosong gitu. Nah, pas di situ mulai sosial media tuh mulai rame. Pada saat itu Twitter baru aja rame gitu. Nah, sekarang namanya X ya. Dulu Oh Twitter iya, lagi namanya. X sekarang. Nah, dulu di Twitter itu aku suka bercanda lah gitu, suka suka apa nulis-nulis tweet-tweet status-status yang lucu-lucu gitu. Terus tapi lama-lama mulai banyak followernya. Aku follow satu orang, dia itu namanya adalah Adriano Rudiman, dia namanya Mas Dio. Dia itu adalah komikus yang bikin komik Kambing Jantannya Raditya Dika. Jadi kan dulu novel Raditya Dika Iya, Kambing Jantan oke. ada versi komiknya. Nah, ilustratornya itu namanya Dio. Nah, pas kita follow-followan di sosial media itu, suatu hari Mas Panji Pragiwaksono yang sekarang jadi temen gue juga, pada saat itu dia mengumumkan tuh di sosial medianya bahwa dia pengen membuat sebuah komik gitu, terus mencari seorang ilustrator. Nah, aku pas udah kenal-kenalan sama si Dio ini mengajukan diri gitu buat menjadi ilustratornya kan. Tapi dia ngajak aku. Dia bilang mau nggak kita gabung gitu, terus kayak apply ke project yang Panji ini gitu. Akhirnya kita bersama sempat terlibat dalam sebuah pengerjaan komik. Nah, terus dari situlah Panji tuh ngefollow aku. Jadi aku pertama kali kenal sama Panji Pragiwaksono caranya seperti itu. Nah, pas dia follow balik aku, dia tiba-tiba bilang gitu, tweet lu tuh lucu-lucu ya gitu kan. Aku masih sering ngelawak gitu kan. Pada saat itu ternyata Panji sedang ditawarkan oleh stasiun TV Kompas TV. Pada saat itu belum jadi Kompas TV, belum launching bahkan. Tapi dia bilang nih ada satu stasiun televisi yang akan launching namanya Kompas TV. Dia pengen bikin sebuah program pencarian bakat tapi khusus stand up comedian gitu. Jadi kayak idol-idolan gitu. Jadi kayak ada audisinya, ada tampilnya, ada eliminasinya, ada juaranya gitu. Panji bilang, gue ngebaca tweet lu tuh potensial deh, lu mau nggak ikut audisi? Di pikiranku, ya aku kelas kuliah udah habis, tinggal nunggu sidang doang nih, nggak ada ngapa-ngapain kan. Ya udah deh boleh gitu. Daftarlah aku ke Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV season 1. Nah, disitulah baru aku belajar berkomedi dan kalau teman-teman tahu kan alhamdulillah menang ya juara 1 ya. Iya. Nah, di situ baru orang kan kenal aku kan karena itu. Jadi memang kesannya awalku tuh komedi. Padahal sebenarnya komedi itu justru kayak karena ada waktu kosong aku ngambil komedi gitu. Nah, tapi dari situ berlanjut terus kan. Dari stand up komedi menang, dapat tawaran main sama Raditya Dika di Malam Minggu Miko gitu kan. Itu orang ternyata banyak yang suka gitu, makin banyak yang kenal. Nah, pas udah tahun 2012 kan tuh Malam Minggu Miko, aku terus berkomedi sampai 2 tahun. Di 2014 aku kayak oh udah kali ya, maksudnya bukan udah kali ya, kayak jangan lupa nih dulu punya cita-cita animasi gitu. Keingat lagi sama itu, barulah cari beasiswanya. Berangkat tahun 2015 aku dapat beasiswa dari Fulbright. Jadi nggak jadi ke Jepang, jadinya ke Amerika. Jadi aku ngambilnya S2 gitu. S2 dengan beasiswa Fulbright belajar animasi. Nah, itu belajar sampai tahun 2018. Tapi habis itu aku dapat tawaran apa? Jadi asisten dosen gitu di sana, jadi ngajar. Jadi aku ngajar setahun 2 semester. 2019 aku pulang. 2019 aku pulang langsung ditawarin untuk masuk ke Visinema tempatku sekarang. Jadi sebagai kepala pengembangan animasi gitu. Nah, baru sekarang akhirnya menjalani film animasi Jumbo yang lagi dikerjain bareng sama Visinema gitu. Tapi baru mulai itu tiba-tiba Covid kan 2020 gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya bukan belok ke animasi sih, sebenarnya dari kecil udah pengen bisa animasi, pengen jadi animator, tapi jalannya kebukanya adalah lewat berkomedi gitu. Jadi awalnya sebenarnya kakak tuh lebih ke animasi Lebih ke ya, animasi suka dari banget aku tuh waktu animasi kecil ya. bahkan suka apa tuh namanya kayak kertas HVS aku lipat gitu, terus aku kayak bikin komik kecil, terus aku fotokopi, Oh. terus aku jual-jualin kayak 500 rupiah gitu. Iya, jadi
emang dari awal sukanya tuh ke animasi dulu gitu. Juga kakak Betul. sebenarnya serius banget ke animasi ini kan sampai S2 Iya, iya, katanya. karena pengen banget bisa Iya. bikin film animasi gitu. Cuman karena orang-orang kenalnya awalnya dari komedi mungkin ya, jadi Mhm. pada ngiranya belok padahal Padahal animasi padahal dulu animasi dulu, gitu, iya. iya. Nah, ngomong-ngomong soal animasi nih Kak, Mhm. soal Nusa Rara. Kita Mmm. pasti tahu dong Nusa Rara. Siapa sih yang nggak tahu Nusa Rara? Nah, itu kan animasi layar lebar pertamanya Kakak juga ya Nusa Mhm. Rara. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam ngerjain Nusa Rara itu? Terus apa bedanya kalau ngerjain animasi yang full movie sama yang short movie kayak Prognosis ya Kakak, Kak? Oke, jadi kalau Nusa Rara itu sebenarnya memang betul dia project pertamaku, layar lebar bioskop, tapi aku bukan kreatornya Nusa. Jadi aku terlibat di situ sebagai produser pendamping. Jadi kenapa? Karena Nusa itu kan, kreatornya adalah The Little Giants gitu kan, dan dia mulai dari serial di YouTube. Nusa dan Rara itu besar di YouTube sebagai, konten edukasi entertainment untuk anak-anak yang bersifat Islami gitu ya, tapi dalam format animasi. Nah, ketika, kreatornya pengen bikin Nusa menjadi layar lebar, The Little Giants itu berkolaborasi dengan Visinema. Berkolaborasi dengan Visinema karena Visinema memiliki, background, distribusi film, marketing film gitu. Jadi kita, istilahnya tuh namanya JV, joint venture. Jadi bekerja sama gitu. Nah, ketika itu aku pas banget memang baru lulus dari S2, dari belajar animasi, yang mana tadi kamu nyebutin Prognosis. Prognosis Iya. itu adalah film pendek tugas akhir aku untuk bisa lulus dari S2. Nah, memang sebenarnya saling berkaitan karena ketika aku lagi ngerjain si Prognosis itu kan aku ngerjainnya sekitar 18 bulan. 18 bulan dan aku tuh sering banget share prosesnya di Twitter gitu, di sosial media. Nah, prosesku itu yang sering aku share itu yang sepertinya menarik perhatian Mas Angga Sasongko, dari Visinema gitu. Makanya setelah itu aku dikontak dan diajak menjadi bagian dari Visinema. Project pertamaku di Visinema adalah Nusa. Jadi aku dicemplungin lah istilahnya di situ untuk jadi, produser pendamping karena, The Little Giants kan akan meng-handle semua produksi animasinya. Tapi perlu ada orang, dari sisi Visinemanya yang bisa menjaga juga secara waktu pengerjaan, timeline, budget, dan semuanya supaya efisien gitu. Kalau tantangannya sebenarnya pasti berbeda ya, dua-duanya animasi punya punya tantangannya sendiri gitu dibandingkan dengan bikin film live action. Tapi spesifik untuk kasusnya Nusa, ada ada faktor yang kita nggak bisa kontrol yaitu pandemi Covid gitu. Jadi kan pada saat itu kita mulai start itu memang udah dari 2018 akhir sebenarnya. Aku juga masuk project-nya tuh di tengah-tengah. Nah, perbedaannya kalau ditanya perbedaannya ada nggak antara ngerjain, short seperti Prognosis dengan Nusa layar lebar? Ada banget gitu. Yang pertama, Prognosis itu aku ngerjain sendirian. Bener-bener sendirian Sendiri. gitu. Sendirian dibimbing sama dosen, dibantu sama, ada temanku di kampus sebagai operator audio untuk mixing dan segala macam. Tapi kalau kamu nonton filmnya itu nggak ada dialognya, ya kan. Jadi memang aku juga nggak ada melibatkan voice acting, itu nggak ada rekaman suara, nggak ada gitu. Dan itu aku storyboard sendiri, aku desain karakternya sendiri, nyusahin diri lah intinya. Aku nggak animasiin sendiri, ngewarna sendiri, compositing, editing itu filmnya sendiri. Tapi aku sengaja mengambil jalan itu karena aku bener-bener pengen, fasih, artinya aku pengen memahami semua prosesnya dari hulu ke hilir. Dari ide sampai bener-bener filmnya jadi, aku pengen terlibat di semuanya gitu. Walaupun misalnya setelah ini aku nggak pengen jadi editor atau misalnya setelah ini aku bukan jadi sound mixer, tapi aku pengen hadir dan terlibat di semuanya supaya aku tahu untuk bikin film animasi itu, proses apa aja yang harus dilewati. Nah, tentunya juga karena waktu itu film Prognosis itu kebutuhannya hanya untuk tayang di digital, maksudnya untuk penilaian dosen aja kan. Jadi kualitas rendernya pun aku nggak perlu besar-besar banget. Kayak orang bikin YouTube aja lah mungkin paling 180 gitu ya, maksudnya resolusi Iya. tertingginya. Sementara kalau kita bikin film layar lebar itu kan harus tajam banget gambarnya. Dan satu melibatkan banyak orang dan, Nusa itu kan mediumnya adalah animasi 3 dimensi, 3D. Artinya dalam software
Tiga dimensi itu semua yang ada di dalam lingkungannya Nusa itu kan dibikin dalam bentuk 3D modeling. Artinya ketika dia melalui proses render untuk menjadi sebuah video, kalau prognosis dia hanya menghitung itu sebagai satu gambar. Walaupun aku gambar di situ ada si anak, ada si bapak, ada kampungnya, ada air, ada rumahnya gitu. Tapi kan itu sebagai satu gambar aja, ya kan? Sementara kalau di animasi tiga dimensi, dia itu kan adalah sebuah ruang ya. Ada sebuah dunia maya lah buatan gitu. Nah, proses renderingnya memakan waktu lebih lama karena dia turut menghitung ada apa aja di situ. Ada nusanya, ada pecinya Nusa, ada rambutnya Nusa, ada adiknya Nusa, ada bajunya Nusa, rumahnya Nusa, kucingnya Nusa, semuanya dihitung sama si komputer, dirender, jadilah satu frame gitu. Nah itu yang bikin lebih lama. Belum lagi karena kita rendernya harus kualitas tertinggi kan, harus paling besar gitu. Kita nggak sampai 4K sih, kita sampai 2K. Tapi itu kan untuk layar lebar. Karena beda banget gitu kalau kita rendernya cuman 180 seperti kita mau bikin YouTube terus ditayangin ke bioskop, itu pecah gambarnya, jelek lah gitu. Jadi kalau tantangan secara teknisnya itu tentunya juga beda sama prognosis. Prognosis nggak ada apa namanya, jadwal orang-orang voice acting yang aku harus kumpulin ya kan. Sementara Nusa itu banyak sekali melibatkan orang-orang yang jadi suaranya Nusa, jadi suara karakter-karakter lain, dan ada proses rekamannya gitu. Jadi itu yang juga menantang sih, apalagi kita melewati itu semua saat work from home. Ya kan gitu. Jadi film animasi Nusa itu dari tengah ke belakang tuh dikerjakan di rumah masing-masing animator gitu. Nah, jadi jelas banget sebenarnya ya perbedaannya dari Jelas. Nusarara sama prognosis, di mana Nusarara tuh lebih terlibat sama banyak orang, Banyak banyak banget. yang ngerjainnya, bukan kakak sendiri Bukan. gitu. Sedangkan kalau prognosis kan kakak sendiri yang ngerjain, tapi hebat banget loh kak. Saya juga udah nonton prognosisnya kakak Terima loh. kasih. Ya ampun, keren banget tahu. Tepuk Terima tangan kasih. buat kalian nih. Kasih ntar di description videonya kasih linknya biar orang Ya, nonton. nanti jangan lupa nonton ya guys. Udah pada nonton belum? Udah dong kita mah. Ya. Yes, pokoknya keren banget. Prognosis kasih. tuh ternyata bikinan kakak sendiri juga gitu. Sampai menang Piala Citra ya kak pas tahun Alhamdulillah 2020. 2020 Iya, ya. keren banget. Film pendek animasi terbaik. Iya, nah tadi kan soal Nusarara sama prognosis ya kak. Nah sekarang kita mau nyinggung soal Jumbo. Wih. Pasti pada udah nggak sabar kan tahun depan buat nonton. Kasih linknya, trailernya udah rilis juga. Iya. Udah lihat? Saya udah lihat lah dari pertama kakak ngepost, saya udah lihat. Gimana menurut kamu? Iya. Imut banget animasinya, terus saya suka banget gitu, saya pasti nonton sih asli gitu. Apa yang mau ditanya soal Jumbo? Nah, soal Jumbo ini sebenarnya apa sih tema juga pesan yang mau kakak sampaikan di film Jumbo ini? Apa ya? Tentunya tentang arti persahabatan. Kalau yang udah lihat trailernya ya, itu kan jadi sebenarnya film ini mengandung banyak sekali rasa sih gitu. Jadi aku nggak bisa bilang juga ini kalau orang nanya ini filmnya sedih, apa lucu, apa serem, apa tegang, apa happy, ada semua sebenarnya gitu. Jadi kalau tema sendiri sebenarnya dia lebih kepada, aku merefleksikan juga banyak banget sebenarnya momen memori-memori baik dan memori-memori tidak baik dari masa kecil aku juga yang aku tumpahkan di situ gitu. Karena film animasi Jumbo ini kan aku sutradara dan penulis, kan. Jadi dan aku bilang dari awal ketika kita mau mengerjakan ini, kita pakai waktu dan timeline yang memang layak untuk sebuah animasi dikerjakan gitu ya. Jadi nggak buru-buru. Memang kan film animasi layar lebar itu membutuhkan lebih dari 4 tahun sebenarnya membuatnya. Kalau di industri luar sana itu udah ya minimal 6 tahun lah gitu. Tapi kita udah dicepetin jadi total mungkin 5 tahun. Kalau tahun ini kan tahun depan 2025 tayang. Itu udah masuk ke tahun kelima. Nah, temanya di situ ada soal kasih sayang keluarga, ada soal persahabatan, ada anti perundungan, tidak ngebully, ada pemenuhan janji, apa arti dari membuat janji dan memenuhinya, terus ada macam-macam sih, ada apa ya? Susah juga ya ngasih taunya apa ya. Saking banyaknya ya. Ya, tapi kalau pesan utamanya sih adalah untuk
eh, masa kecil itu adalah petualangan terbesar yang pernah kamu punya di hidup kamu sebenarnya, dan itu nggak akan terulang. Jadi masa kecil tuh memang apapun akan terasa jumbo gitu, walaupun kamu cuma disuruh pergi ke pasar beli susu, itu akan jadi petualangan yang jumbo buat aku dulu gitu. Semua tuh dunia selalu terasa besar gitu. Nah, ya itu sih, dinikmatin aja sebelum ntar kamu dewasa dan sedih. Wah. Nggak, tapi hidup kamu tuh pasti akan selalu dikelilingi orang-orang yang peduli dan sayang sama kamu. Jadi jumbo ini kayak masa kecil bakal terasa jumbo gitu Iya. ya. Nah, nah tadi Ini kan udah mau habis kakak, tapi ini tinggal segini ya, guys. Aku minum ya. iya. Diminum kak, itu Iya, ada ini diminum. teh. Terus. Iya, nah terus tadi kan kakak juga sempat bilang ya kakak itu sutradara filmnya. Nah tadi juga kita udah bahas kakak sebagai animator. Nah Iya. kita mau tahu nih pendapat kakak soal industri animasi di Indonesia itu Iya, sendiri kayak iya, gimana, kan iya. kita tahu ya kayak animasi ini belum terlalu jadi sorotan Betul, kan di betul, Indonesia, betul, jadi betul. masih kurang lah animasi Indonesia itu. Nah menurut kakak, pandangan kakak tuh prospek perkembangan animasi Indonesia tuh udah sejauh mana sih? Oke, jadi ini karena podcastnya juga buat teman-teman yang mungkin lagi belajar juga. Jadi menurutku ini akan sangat bermanfaat kalau diomongin. Jadi terima Iya, kasih buat pertanyaannya. Tapi aku akan ceritain apa adanya ya. Maksudnya aku nggak akan jawab yang indah-indah iya aja nggak gitu. apa-apa Oke. kak. Jadi sebenarnya gini, ada positifnya dan ada negatifnya. Yang positifnya pertama, kalau soal talenta kita banyak banget. Banyak banget yang berbakat, banyak banget yang skillnya bagus, dan aku beruntung banyak dari mereka juga terlibat di Jumbo gitu. Tapi gini, industrinya itu belum mengarahkan animasi untuk menjadi produk industri film. Dia akan lebih banyak dipakai untuk kebutuhan komersial seperti iklan, seperti broadcast gitu ya. Misalnya bikin acara berita depannya tuh ada bumper animasi, atau misalnya buat iklan cuma 30 detik, 15 detik ada bantuan animasi gitu kan. Nah, itu lebih ke arah sana. Kenapa? Karena film itu kan tentu tadi aku juga contohin kalau bikin nusa waktunya sangat panjang. Animasi itu sifatnya itu jauh lebih lama dan lebih harus sabar dibandingkan film live action. Jadi kalau kayak kita sekarang nih lagi syuting podcast seperti ini kan live action. Ini kuliah 1 SKS nih. Wih gila. Jadi kan ini nih, misalnya teman-teman lihat ya, nonton nih. Ini kan sifatnya tuh adalah live action. Live action itu pada dasarnya sifatnya dia adalah merekam kejadian. Artinya kameranya bersama aku dan Bilkis itu berada di satu ruang yang sama, di satu dimensi yang sama, di satu waktu yang sama. Sehingga apapun yang dinyalain di kamera dan diambil direkam, itulah yang menjadi film. Artinya ketika kameranya merekam 1 detik percakapan kita, ketika masuk software editing ya dia tetap 1 detik percakapan kita gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang harus dibuat, semuanya tuh terjadi secara bersamaan. Sementara animasi sifatnya bukan merekam, dia harus membuat bener-bener dari nol, dari nggak ada apa-apa harus dibuat menjadi ada. Jadi kata animasi sendiri itu kan bahasa Inggrisnya animate. Animate itu artinya hidup. Animate adalah proses membuat sesuatu yang inanimate, dia tidak hidup, seolah jadi hidup. Animation. Jadi dia melakukan, makanya kalau misalnya teman-teman misalnya nonton film Pixar, ya itu kan awalnya pas logonya itu kan ada lampu-lampu lompat tuh. Iya, Ya, iya, nah itu iya. kan kamu bisa jadi percaya lampu itu hidup karena dia di-animate gitu kan. Nah, animasi itu seperti itu, mau itu animasi 2D, mau itu animasi 3 dimensi, semuanya harus dibuat. Semuanya harus dibuat dan itu yang membuat waktunya menjadi lebih lama dibandingkan film live action. Nah, kalau itu sudah kita sama-sama pahamin, kemudian kita akan melihat industrinya. Industri film di Indonesia itu apalagi makin kesini ya, itu makin beragam, makin keren-keren, terus pembuat filmnya makin makin rame, genrenya makin variatif, yang nonton ke bioskop untuk nonton film Indonesia lebih banyak daripada orang yang nonton film luar negeri. Tahun ini kalian bisa cari sendiri di Google datanya, tahun 2024 kita memecahkan rekor bahwa orang Indonesia nonton film Indonesia itu lebih banyak daripada nonton film luar. Kalau nggak salah sampai 7,4 juta penonton gitu buat tahun 2024 aja gitu ya. Apalagi sekarang udah ada streaming platform, ya kan, banyak banget pilihan streaming platform, dan kalian kalau nonton streaming platform mereka punya
yang namanya original, ya kan, misalnya streaming platform apa original, streaming platform apa ada original gitu. Nah itu memberikan ruang untuk kreator-kreator yang punya ide yang mungkin selama ini belum mendapatkan tempat. Jadi genrenya bisa macam-macam, bisa ada horor, bisa ada romance, bisa ada, bahkan kemarin aku sempat nonton genrenya tuh apa namanya, biliar gitu, jadi kayak biliar sama thriller. Wah keren banget lah pokoknya. Nah tapi di satu sisi yang mereka lakukan itu kan semua film live action. Industrinya sedang terbiasa, bukan sudah ya, jadi sedang terbiasa bekerja dalam sistem film live action yang mana ketika ada seorang pemodal atau ada investor, dia menaruh uangnya untuk membuat sebuah proyek film berjalan, dia tidak membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan investasinya kembali lewat penjualan tiket. Benar nggak? Ya. Misalnya kita ada satu PH, oke kita pengen bikin film sejarah apa gitu ya. Terus bulan Januari kita taruh modalnya, jebret. Terus pengembangan skrip, pemilihan aktor, pemilihan sutradara, kru, syuting. Februari, Maret syuting, editing, promosi. Bulan Juni tayang di bioskop. Artinya dalam 6 bulan setelah dia menanamkan modalnya, di bulan ke-6 dia udah bisa ngambil tiket bioskop kan. Akhirnya dengan bisnis seperti ini, dalam 1 tahun sebuah PH bisa bikin 2 film. Bener kan? Iya benar. Bahkan PH-PH yang ambisius mungkin yang modalnya lebih banyak, dia bisa setahun bisa bikin lebih dari itu, bisa 3 film, 4 film gitu kan. Sementara ketika ada orang membawa ide film animasi datang ke sebuah orang investor atau pemodal, ya saya butuh sekian miliar untuk bikin film panjang 100 menit gitu. Butuh waktu berapa lama? 5 tahun. Ya nggak akan masuk akal di mereka gitu. Mereka akhirnya mundur. Nah, banyak sekali orang yang belum paham, termasuk juga para pemodal gitu, yang belum paham bahwa perbedaan mendasar antara live action dan animation ini gitu, itu yang membuat mereka ragu. Ragu untuk ya mendanai proyek animasi gitu. Sehingga banyak banget ide-ide yang harus diperjuangkan oleh kreator-kreatornya sendiri atau studio-studio independennya sendiri. Tapi studio independen pun mereka juga dilema karena satu, gini, bikin IP tuh nggak mudah, bikin karya sendiri, bikin apa ya, intellectual property sendiri tuh nggak mudah. Sementara mereka tetap harus bisa membuat studionya hidup kan, artisnya digaji, terus maksudnya operasional studio Iya. harus tetap berjalan, sehingga bagaimana cara mereka memastikan itu terjadi, mereka harus kerjain service. Artinya mereka harus menjadi studio animasi yang mengerjakan pekerjaan klien. Nah, ini sebenarnya yang membuat kenapa industri kita belum berkembang. Nah, kita harapannya dengan Jumbo ini sebenarnya, karena Jumbo ini aku boleh bilang aku berterima kasih banget Angga Sasongko dan para investor yang mau percaya sama proyek Jumbo ini adalah dalam tanda kutip nekat, dalam tanda positif ya. Karena mereka percaya bahwa memang Jumbo itu bukan hanya satu film. Artinya gini, ketika kita datang, tadi aku cerita kita bilang mau bikin film animasi, minta pendanaan dong, butuh berapa waktu? 5 tahun misalnya. Nggak akan masuk akal secara bisnis buat mereka. Tapi kalau teman-teman lihat, siapapun yang suka sama animasi, teman-teman lihat deh, film animasi yang sukses atau bisa kita bilang franchise yang sukses itu nggak pernah berhenti hanya di satu film. Mereka datangnya dari sudut pandang saya bikin intellectual property. Misal Pokemon, Hello Kitty, Transformers. Mereka tuh bukan bikin satu film habis itu udah, tapi mereka bikin intellectual property yang umurnya itu bisa disustain dalam berbagai medium. Jadi bisa ada film, bisa ada game, bisa ada merchandise, bisa ada offline event, bahkan bisa ada panggung musikal. Kalau Disney bisa bikin pertunjukan ice skating on ice, atau bahkan mereka bisa sampai wah macam-macam, bisa jadi bentuk Lego, bisa jadi boneka apa gitu kan. Dan bahkan ujungnya bisa sampai ke taman bermain misalnya. Nah, animasi akan lebih masuk akal ketika kita datang membawa rencana jangka panjang. Jadi kita nggak datang cuma saya pengen bikin film Jumbo 5 tahun, habis itu apa? Nggak ada. Itu nggak akan masuk akal secara perhitungan bisnis. Tapi misalnya kayak saya punya, ini contoh aja ya. Saya punya rencana nih 15 tahun ke depan, saya akan ngerilis satu film Jumbo, satu season seriesnya, kemudian ada satu game online-nya, ada satu komiknya, ada satu gini gitu kan. Jadi ada banyak turunan dari IP-nya, maka saya butuh pendanaan sekian untuk 15 tahun misalnya gitu.
itu masih lebih make sense gitu. Makanya itu kan yang dilakukan oleh Pokemon, Minion, Mario Bros. Maksudnya semua tuh melakukan itu gitu. Semua melakukan gimana caranya karakter dan dunianya itu, justru film itu adalah eh, pintu masuk pintu masuk untuk memperkenalkan orang ke karakternya aja. Dan itu bisa menjadi bentuk-bentuk yang lain gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kondisinya sekarang menurutku, kalau banyak kreator pengen pengen berhasil di dunia animasi, jangan berpikir hanya satu film atau satu series aja gitu. Kalian harus pikirin kreasi kalian ini bisa dikembangin kemana ya gitu. Mungkin contoh yang bisa teman-teman lihat yang menurutku sukses sekarang di Indonesia dengan cara itu ada dua. Ada si Juki, Oh ya, nah, Suzuki. sama ada Tahi Lalats. Oh, Kalau kamu tahu. Thailand. Itu Tahi Lalats bisa sampai kerja sama-sama One Piece, bisa kerja sama-sama Coldplay, bisa kerja sama-sama macem-macem banget karena dia mikirnya ya Tahi Lalats bukan hanya komik aja tapi dia punya berbagai macam bentuk yang bisa diadaptasi gitu. Nah, pikirannya tuh harus ke sana gitu. Karena kalau enggak ya kita masih stuck di orang yang belum paham kalau animasi butuh waktu lebih lama dan segala macam. Tapi kalau soal talent itu menurutku kita nggak kekurangan. Hanya memang perlu lebih banyak lagi transfer ilmu dari yang lebih jago ke orang-orang yang lagi belajar, ke orang-orang yang lebih pengen tahu gitu. Dan sekarang banyak banget kok SMK di Malang itu keren-keren banget. Kemarin aku juga ke SMK di Kudus gitu, di Raden Umar Said juga hebat-hebat banget. Banyak banget studio independen, banyak banget bahkan freelance animator yang nggak terlibat di studio manapun, dia kerja sendiri aja tapi mereka juga karyanya keren-keren. Apalagi di zaman sekarang kan ketika sosial media semudah itu, siapapun bisa nunjukin dirinya kan. Maksudnya untuk ngasih lihat karyanya, apa yang mereka bisa buat itu lebih mudah gitu. Jadi animasi Indonesia sekarang tuh berkembang belum, tapi potensinya ada. Potensinya ada, cuman perlu dorongan untuk dikembangin. Nah, harapannya tuh dari film Jumbo ini jujur dari aku pribadi ya. Aku pengen aku pengen semua orang yang selama ini nggak paham animasi itu seperti apa, terutama pemodal gitu ya, terutama PH, jadi tahu gitu. Oh, memang kalau pengen bikin hasil seperti Jumbo itu nggak bisa cepet, perlu ini, perlu ini, perlu ini gitu. Jadi mereka juga bisa paham untuk nggak bisa minta ke studio atau minta ke animator, ke para artis hasilnya cepet dan bagus tapi nggak dikasih resource yang sepadan gitu. Aku juga pengennya dari film Jumbo ini animator-animator juga sekarang jadi bisa punya apa ya, ibaratnya punya portfolio yang bisa mereka banggakan karena mereka sempat terlibat di Jumbo ini kan, sehingga kalau nextnya mereka dapat tawaran project gitu yang hitungannya nggak masuk akal, bikin mereka harus buru-buru gitu ya, mereka bisa bisa dengan tegas bilang nggak, kita nggak mau ngerjain dengan cara seperti itu karena cara yang benar seperti ini gitu. Wah, seru banget dengerin Oh, kamu cerita masih hidup ya, dari tadi kakak. diem aja, oke. Iya, Iya. saking seriusnya Ya dengerin kayak kakak gitu, ngomong. situasinya seperti itu. Tapi ya Iya. mudah-mudahan ke depan semakin gitu. Iya, nah terakhir nih sebagai penutup, kakak bisa kasih saran gak sih buat kita-kita? Mungkin saya sendiri kayak Ya, mau ngikutin jejak kakak gitu jadi animator tapi masih kayak ada perasaan ragu gitu. Ada saran gak kak? apa Biar ya kita percaya sarannya? diri gitu. eh Tetap biar percaya diri. Biar Pertama, berani gitu. pertama yang tentunya gini, sempatkan diri untuk memperkaya diri dari banyak bidang. Jadi misalnya nih, kita suka animasi, jangan membatasi diri, yaudah gue nontonnya animasi aja, jangan gitu. Maksudnya kita tuh animasi itu kan, atau film atau apapun lah, itu kan bentuk ekspresi ya. Bentuk ekspresi dari apa yang kita sudah serap di dunia ini, dari pengalaman, dari pengetahuan, dari perasaan. Terus kita kita sepakat sama diri kita sendiri, oh ini harus aku ceritakan ulang. Bisa jadi bisa jadi bentuk terbaiknya lewat novel, bisa jadi bentuk terbaiknya aku bikin jadi lagu, bisa jadi bentuk terbaiknya aku bikin jadi film dan animasi gitu. Jadi tentunya kita harus jadi manusia sih yang harus tetap apa ya, ngumpulin sebanyak mungkin pengalaman, ngumpulin sebanyak mungkin wawasan gitu, karena itu yang akan bikin kita jadi punya apa ya, punya tujuan gitu, bahwa kayak oh aku pengen bisa animasi karena ini adalah cara terbaikku untuk menceritakan kepada dunia apa yang aku rasakan. Itu pertama.
Terus kalau memang sukanya sama animasi, tentu belajar bagaimananya tuh penting, how-nya ya. How-nya tuh penting, tapi itu jangan jadi fokusnya gitu. Orang tuh kebanyakan pengen belajar software ini, gimana ya biar gue bisa bikin rambutnya realistis, gimana ya biar gue bisa bikin airnya bagus. Itu kan how-nya, gimana gitu. Itu semua orang bisa pelajarin gitu. Klik apa, terus cara lihat tutorial apa gitu. Tapi mereka harus juga tahu, kita juga harus tahu why-nya gitu. Kenapa animasi adalah cara terbaik aku untuk melakukan cerita ini gitu. Jadi eh, bukan hanya how-nya aja, tapi why-nya tuh juga penting gitu. Karena eh, semua akan kembali kepada cerita dan karakter. Jadi jangan maksain kayak misalnya, oh sekarang software yang lagi bagus tuh ini, aku bikin apa ya pakai itu. Jangan gitu arahnya. Arahnya tuh harus dengan aku punya cerita seperti ini yang menurutku penting untuk diceritakan. Paling bener nyeritainnya pakai apa ya gitu. Pakai 3D kah, pakai 2D kah, pakai stop motion kah, atau pakai apapun gitu. Karena kalau ditanya animasi itu yang lebih bagus 2D apa 3D sih? Aku selalu bilang ya kembali ke cerita yang mau kamu bawakan, kembali ke dunia yang mau kamu sampaikan gitu. Misalnya film Finding Nemo tau ya? Iya, tahu. Itu kan memang pembuat filmnya pengen membuat kamu percaya ada cerita keluarga ikan di bawah laut dan kamu pengen diajak untuk ngerasain dunia lautnya gitu. Sehingga cara paling tepat untuk membuat rasa itu nyata ke kamu ya dengan 3D. Sehingga batu karangnya terlihat nyata, airnya, cahayanya terlihat nyata gitu. Tapi beda misalnya ceritanya dengan film Tale of Princess Kaguya gitu. Dia memang harus goresan anime gitu. Dia harus untuk ceritanya terbaik terasa sama penonton yang harus lewat goresan tinta Jepang kayak gitu. Jadi kembali lagi kamu pengen nyeritain apa gitu. Dan mungkin apa ya, terus belajar, terus berlatih. Ada satu pesan dari guru aku waktu aku belajar S2, dia bilang kayak gini, dalam tubuh kita nih, dalam tubuh kamu itu sudah ada gambar bagus, tapi dia tuh mengendap di bawah dan ketumpuk sama banyak gambar jelek. Jadi kamu harus terus gambar untuk nguras gambar jeleknya tuh keluar, buang semuanya sampai gambar bagusnya tuh keluar, dan yang keluar dari tangan kamu cuma tinggal gambar bagus doang. Artinya akan semakin sering kamu gambar tuh semakin lama-lama kamu bisa. Itu pertama. Yang kedua, di era sosial media ini sangat gampang sekali buat kita ngebandingin diri sama orang lain. Jangan gitu. Jangan kayak Please, jangan. iya, jangan kayak aduh apa namanya? Kok gambarku yang like cuma 30 ya gitu. Insecure. Kan. Padahal 30 tuh satu kelas kan. Iya. Itu rame loh, itu banyak gitu. Dan guruku bilang lagi bahwa gini, jangan khawatir kalau kamu tidak bisa menggambar seperti idolamu. Karena bahkan idolamu tidak bisa gambar seperti kamu. Oh, Jadi banget. kayak semua orang tuh punya signature-nya masing-masing, semuanya punya rasanya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu sampai kayak aduh aku gagal karena aku tidak bisa menggambar seperti pelukis itu gitu. Ya mereka juga sama, mereka tuh juga apa ya? Ketika mereka pameran itu yang mereka tampilkan ya udah, kita udah nggak tahu proses yang dia lewatin udah berapa bulan belajar dan segala macam. Dulu tuh aku nggak tahu ya, kayaknya sih nggak masuk ke Indonesia. Dulu tuh kalau di Amerika tuh ada acara painting with Bob Ross. Jadi ada seniman di Amerika namanya Bob Ross. Dia tuh suka ngelukis sambil ngobrol sama penonton gitu. Kalau kalian cari di YouTube ada namanya Bob Ross. Nah, waktu aku di Amerika, dosenku dulu pernah jadi asisten produksi di studionya Bob Ross untuk syuting acara itu gitu. Nah, si Bob Ross itu kalian silakan cari di YouTube deh, Bob Ross, Painting with Bob Ross. Jadi dia sambil ngomongin apapun gitu, ngobrol, dia sambil ngelukis. Ngelukis itu kayak gampang banget, kayak wah jago banget deh, kayak nggak mikir lagi gitu, kayak sambil ngobrol tapi tahu-tahu jadi pemandangan yang bagus banget gitu. Tapi ternyata dikasih tahu sama dosenku yang pernah terlibat di produksinya, untuk take satu episode, Bob Ross itu ngelukis lukisan yang sama 5 kali. Jadi pertama kali dia itu nyoba, semua kesalahan dia coba, berbagai warna dia coba, sampai dia selesai, udah jadiin satu, dia bikin lagi ulang satu kanvas lagi untuk segala macam sampai dia hafalin. Begitu dia masuk kanvas kelima itu yang di take shooting. Jadi itu yang bikin dia flawless aja gitu, karena dia udah ngelewatin lukisan yang sama 4 kali.
Udah bikin 4 kali, ya udah ready, baru ntar painting yang kelima dia bawa syuting. Jadi seni itu nggak ada yang instan, nggak ada mau Semua kita butuh ngelihat proses gitu mau ya. ngelihat siapapun yang menurut kita sejago mungkin, nggak ada yang nggak berlatih. Dia pasti juga awalnya dari satu titik di mana dia juga merasa kurang, terus dia terus nambah skill dan terus berlatih gitu sih. Jadi Nah tetap gitu semangat Bilqis. teman-teman. Nah dengerin tuh saran dari Karian, gak usah deh insecure gitu terus nangis kayak aduh gak bisa kayak orang lain, padahal kan kita jadi diri kita aja sendiri gitu ya. Terus Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. iya, nice banget. Jadi belajar aja terus gitu Iya, kuncinya ya. betul, Nah, mungkin satu lagi, apa? jangan ragu untuk minta kritik. Bener Dan jangan banget. defensif kalau dikritik. Karena Iya. itu tuh perlu loh gitu. Kayak temanku Ernest Prakasa, sutradara stand up comedian, dia Iya. selalu bilang kritik tuh kayak jamu. Jadi pahit, nggak enak, tapi manfaatnya banyak buat kamu. Ya, jadi Gitu. bisa kita makin berkembang dari Iya, kritikan itu betul. ya kayak. Jadi ini aja, maksudnya kita harus juga mau dengar dari Iya, nggak usah kacamata baper lain. gitu ya. Jangan baper, jangan baper. Iya, kritikan itu bisa jadi Aduh geli. Kritikan. enggak, itu kritik ya. Bisa jadi memperbaiki diri kita gitu dari sebuah kritikan gitu, bukan kritikan ya. Nah, terima kasih ya Karian. Mungkin Sama-sama. tadi itu kan pertanyaan terakhir. Kita udahan dulu nih. Udah. Terima kasih banget. Oke, ini udah boleh datang dilanjutin ke makan sini. ya Oh berarti iya, soalnya. boleh. Ada Habisin tempe aja. goreng dan ada martabak. Iya, nah terima kasih banget udah datang ke Terima kasih. tempat kami ya. Terima kasih udah ngundang, sharing-sharing udah nih sama kita, Sama-sama. pengalaman kakak kayak gimana, terus cerita-cerita lain yang seru banget, terus ngasih saran juga nih buat yang masih ragu-ragu, ngapain sih ragu gitu, Iya. gak usah insecure deh. Iya. Semangat semuanya, semangat. Oke, mungkin segitu aja wawancara bersama aktor kita, aktor lagi, tapi aktor juga. Iya, loh. bener. Aktor, sutradara, animator kita yang sangat amat Dor. wah banget ya. Wah, pengen deh. Siapa sih yang nggak pengen jadi Karian kayak Karian? Kamu mau kayak jadi aku? Ya udah tukeran aja. Sehari aku ke badan kamu badan aku, ruhnya bertukar gitu. Aduh. Kayak film apa tuh? Freaky Friday gitu. Oh iya, nah jadi intinya nggak usah ragu, mulai aja dulu gitu, belajar terus gitu. Nah mungkin sekian dari kita, tim kita, dari Karian juga, dari aku sendiri. Kita mau pamit, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian yang juga mau ngikutin jejaknya Karian nih jadi animator, siapa tahu kan. Atau yang belum mau jadi animator, jadi tiba-tiba, ih apa aku jadi animator ya? Bisa gitu. jadi. Kalau jadi animator masuk tim aku ntar. Wah iya. Kita Sangat bikin menginspirasi soalnya kakak tuh. kita bikin sequel jumbo. Ya udah. Oke. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dah. Bye.